Baik lagi di MIF Wrestling. Hari ini kita review soal pay-per-view. Jadi ada Clash of the Castle sama Battleground ya. Tapi saya hari ini mau bikin Clash of the Castle dulu, besok baru Battleground. Dan sebelumnya saya mohon maaf, 2 minggu gak bikin video. 2 minggu gak bikin video itu alasan saya ya. Sebenarnya minggu pertama saya itu waktu itu niatnya cuman mau libur seminggu ya. Saya sambil cari Clash of the Castle-nya. Nah, jadi saya itu cuman mau libur seminggu niatnya karena waktu itu lagi sibuk, nggak ada inilah, ada urusan harus cepat diberesin gitu loh. Tapi karena ya seminggu kemudiannya saya sakit, jadi ya inilah penyakit quarter life crisis ya, gigi bungsu gitu, itu udah sakit banget. Apalagi waktu 3 hari kemarin tuh puncak sakitnya tuh. Kesini udah mulai mendingan tapi memang masih kerasa ngilu. Ya hari ini udah agak membaik dan bisa bikin video. Mudah-mudahan sih bisa konsisten ya, bisa tiap hari gitu. Mungkin ada bolong sehari 2 hari tapi ya itu hitungannya istirahat aja lah. Oke, jadi hari ini saya pengen bahas Clash of the Castle. Dan 5 pertandingan ya, ada 5 pertandingan yang disajikan. Langsung masuk aja ke pertandingan pertama, itu adalah Cody Rhodes lawan AJ Styles, itu I Quit match untuk perebutan Undisputed WWE Championship. Match ini buat saya nggak senendang Backlash. Jujur nggak senendang Backlash loh. Kalau soal crowd mah nggak usah diadu lah ya gitu, udah beda gitu. Scotland buat saya jauh lebih bagus daripada France. Cuman memang kalau dari France itu kedukung sama venue. Venue-nya itu dia cukup kecil kan. Kalau Scotland itu sekarang Clash of the Castle itu dia bisa sampai 16-17 ribu kalau saya baca. Coba saya lihat di sini berapa. Penontonnya total 11.000 ya, tapi 11.000 itu dia cukup besar. Kalau di LCDC Arena itu yang di Lyon France itu dia 11.000 juga, kurang lebih 10.000 11.000, tapi dia lebih sempit. Jadi lebih padat gitu, jadi makanya suaranya bisa sekencang itu. Tapi kalau urusan seberapa bagus crowd dan lain sebagainya, buat saya sih Scotland jauh lebih oke. Tapi nggak bilang yang France jelek ya, ingat ya. Saya bilang Scotland jauh lebih oke, tapi France itu nggak jelek, bagus mah. Itu kita gara-gara France kan kita di Scotland itu tahu ini parameter crowd itu seberisik apa, kita bisa dilihatin ya sama WWE-nya. Memang di beberapa situasi tertentu aja, kayak kemarin itu waktu di Clash of the Castle sama di SmackDown itu kan dilihatin. Nah tapi overall gara-gara France ya inilah ada perubahan yang cukup signifikan gitu. Nah soal pertandingannya buat saya sih jauh nggak sebagus yang di Backlash gitu, karena memang di Backlash tuh kayak kita pasang zero expectation karena kita nggak tahu gitu bayangannya Cody lawan AJ itu gimana gitu, karena kan dua-duanya belum pernah ketemu satu sama lain ya. Dan ketika bertemu keduanya berhasil menciptakan pertandingan yang sangat yang bagus banget, gila bagus. Dan sekarang ya di Clash of the Castle juga saya tetap ngarep bagus dan hasilnya memang bagus. Tapi kalau dibandingin sama Backlash jauh lah. Backlash tuh kayak ya udahlah, ini pasti bakal begini ya. Dan ini sebenarnya harusnya diadain ya, kalau kata saya, bukan menurut rumor atau gimana. Ini pandangan saya pribadi aja. Saya tuh merasa pertandingan ini harusnya diadakan di King and Queen of the Ring. Jadi kenapa enggak diadainya di King and Queen of the Ring ya, karena gara-gara ada Logan Paul. Ya jadi Logan Paul sendiri memang cukup diminati sama penonton Arab dan memang menghasilkan gitu. Makanya Logan Paul dibawa buat acara di Arab gitu. Dan sekarang ya AJ Styles kan, karena memang Logan Paul ya cuma pendek gitu ya, waktunya pendek juga dia bisanya ya. Jadi dibalikan ke AJ Styles. Tapi apakah pertandingannya jelek? Enggak, bagus kok, tetap bagus. Tapi kalau dibandingin sama yang sudah sih jauh lah ya. Sama yang sebelumnya tuh masih jauh lebih bagus yang di Backlash ya. Terus kalau misalnya kita bahas AJ ngapain? Nah AJ ini katanya udah ada beritanya juga sih, nanti bulan Juli itu bakal tanding di Noah. Siapa yang nyangka AJ Styles bakal tampil di Noah? Lawannya gak tanggung-tanggung, itu Naomi Chimarufuji, legendnya Noah gitu. Gak kaleng-kaleng. Ini legend gulat yang sekarang diem di WWE lawan legend gulat yang diem di Noah.
kita mungkin, saya nggak tahu, kalau nggak salah di New Japan tuh pernah dua-duanya tanding. Nggak tahu ya apakah mereka segrup di G1 Climax atau enggak. Tapi yang jelas kalau misalkan pernah, mungkin pernahnya di New Japan gitu. Seingat saya sih kayak gitu ya. Tapi kalau belum ya ini luar biasa sih. Dan kita harus menantikan pertandingan mereka. Mudah-mudahan teman-teman bisa nonton gitu ya. Karena nontonnya itu kalau di yang Jepang itu di ABEMA pay-per-view. Itu dia ada yang ya Star Video gitu, Vision Plus kalau di kita ya. Tapi kalau di sana kan ada ABEMA pay-per-view. Nah, teman-teman bisa nonton di sana. Kalau itu yang resmi, kalau yang non resmi saya nggak mau bahas dan cari sendiri aja ya. Terus pertandingan kedua adalah Unholy Union, yaitu Alba Fire dan Isle Dawn. Itu berhasil ngalahin Bianca Belair dan Jade Cargill sama Shayna Baszler dan Zoey Stark. Triple Threat Tag Team. Ya, ini sih nggak perlu dibahas banyak-banyak. Tapi congratulations buat Alba Fire dan Isle Dawn. Ya, saya cukup mengharapkan ya mereka bisa jadi pembeda sedikit aja. Gak usah terlalu banyak-banyak gitu. Dan saya memang cukup mengharapkan Bianca dan Jade Cargill tuh lepas title. Kenapa lepas title? Saya pengen hal ini gitu ya, si kekalahan ini dijadikan feud untuk keduanya di SummerSlam gitu. Saya nggak tahu gitu. Kalau misalkan ada yang bilang, Jade Cargill jelek banget matchnya di situ. Sebenarnya karena Jade Cargill tuh gimana ya? Kalau misalkan teman-teman bandingin ya, waktu main di Backlash emang jelek. Tapi waktu nonton di bukan Clash Castle, di King and Queen of the Ring, Jade Cargill tuh buat saya bagus. Oke, matchnya keren banget. Meskipun ya kita tahu sendirilah levelnya Jade Cargill gitu. Dan di Clash at the Castle, ya lagi-lagi banyak yang bilang ya Jade Cargill jelek banget gitu, gue doang ngebotch gitu. Ya sekarang gini aja, botch itu ya terjadi gitu. Karena gini, kita lihat aja Jade Cargill sering gak ngebotch kayak gitu. Ngebotchnya yang modelan gitu ya, yang diliatin di Clash at the Castle. Kalau misalkan yang agak mirip kan beberapa kali pernah ya, tapi waktu itu kan kita bisa tahu masalahnya. Nah sekarang Jade Cargill sudah sedikit lebih matang, terus kejadian botch. Kira-kira yang salah siapa gitu. Karena gini, masalahnya beberapa kali pegulat yang lain itu ada masalah yang sama. Salah satu yang kelihatan jelas itu nanti di main event, yaitu Damian Priest lawan Drew McIntyre. Waktu itu Damian Priest mau somersault plancha keluar. Bukan plancha, apa namanya? Ya somersault lah, mau somersault ke Drew keluar ya, di yang ada di luar. Dia nyangkut kakinya. Kan berarti kita bisa tahu. Jadi masalah utamanya bukan di Jade Cargill yang main jelek, mungkin memang properti juga nggak mendukung gitu. Tapi ya tetap kita bisa ngarep lebih ke Jade Cargill, nggak apa-apa. Teman-teman mau ngarepin lebih dari Jade Cargill nggak apa-apa, karena mungkin dirasa masih kurang bagus. Mudah-mudahan sih Jade Cargill juga melihat gitu ya, ada yang mengkritik yang seperti itu, bisa dijadikan patokan untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Karena gini, Jade Cargill kan diplot menjadi next big thing-nya WWE. Nah, kalau misalkan dia mainnya segitu-gitu aja kan dianggap tidak berkembang, nanti yang rugi siapa? Ke Jade juga. Jade rugi, WWE juga rugi gitu. Jadi ya, mudah-mudahan WWE juga tahu formula yang terbaik untuk menaikkan nama Jade Cargill, serta Jade Cargillnya sendiri bisa menjadikan dirinya lebih bagus lagi di WWE ke depannya. Oke. Match berikutnya adalah Sami Zayn versus Chad Gable untuk perebutan Intercontinental Championship. Sami Zayn menang. Ini nggak perlu banyak dibahas karena lagi-lagi kata saya, ini tuh sebenarnya ngasih kesempatan ke Chad Gable buat di showcase. Terus katanya kemarin itu ada kabar kalau Chad Gable itu kontraknya habis, sehingga ini adalah kayak ya ditawar-tawarin lah gitu, dikasih nego biar Chad Gable itu mau perpanjang kontrak dan lanjut sama WWE. Dan memang udah fix lanjut ya, Gable sudah fix lanjut dan kontraknya diperpanjang bareng sama Natalia, perpanjangan kontraknya karena memang habisnya bareng juga. Meskipun kalah, tapi seenggaknya sih kita bisa melihat ada feud berikutnya yang jauh lebih unik dan menarik. Yaitu apa? Alpha Academy pecah ya. Kita bisa lihat di Raw, Otis ngambek sama Chad Gable dan akhirnya apa? Dan dia bilang, kita selesai di sini. Dah. Itu buat saya bagus, dan ini kita bisa melihat arahnya Alpha Academy ini bakal kayak gimana. Apakah akan lebih menarik dari sebelumnya atau mungkin sekedar ya Gable masih fokus dengan menganggap Otis sebagai muridnya dan dididik gitu-gitulah ya.
atau nanti gimana nih Otis ke depannya setelah dia bilang kita selesai di sini kayak gimana. Terus yang keempat adalah Bayley lah ngalahin Piper Niven untuk perebutan WWE Women's Championship. Ya udahlah, ini mah dari awal juga Piper Niven nggak ada kesempatan sama sekali buat saya untuk memenangkan gelar ini. Ditunjuknya Piper Niven juga buat saya sih lebih ke satu nambah dan memperluas nama-nama yang bisa dipush untuk tier yang lebih tinggi, terutama sepeninggal Becky Lynch ya, karena Becky Lynch kan belum ada kepastian untuk balik lagi atau enggak sampai sekarang. Dan ya WWE butuh opsi cepat gitu, salah satunya mungkin Piper Niven cocok. Dan saya melihat sih kemungkinan ada nama lain yang bakal naik, yaitu Zelina Vega. Tapi nggak tahu apakah dia bakal sebagus itu atau enggak. Kalau sampai ngegantiin banget nggak bisa, tapi ya kita patut menantikan apakah dia punya nilai jual buat penonton gitu ya. Kita harus menantikan itu. Dan sekarang Bayley nggak tahu tandingannya lawan siapa, karena di SmackDown juga nggak ada yang terlalu wah buat saya sekarang. Ya, terakhir adalah Damian Priest ngalahin Drew McIntyre di main event untuk perebutan World Heavyweight Championship. Ya, ini adalah penonton asal Skotlandia pasti rungkad ya. Habis dikalahin Jerman 5-1. Terus sekarang Drew McIntyre kalah. Dikalahin sama siapa? Sama CM Punk ya. CM Punk ngeganggu gitu. Waktu itu kan Drew tuh udah hampir menang tuh. Tiba-tiba masuk wasit kan, karena wasit yang sebelumnya itu kepukul gitu. Tiba-tiba CM Punk masuk 1 2 gini 2 ya gitu. itu lucu banget buat saya. Karena ya. Tapi ini di sini kalau ada yang bilang, "Oh, Drew itu itu banget gitu. Kasihan banget ya. Udah perpanjang kontrak, digituin, ya mending cabut lah, mending pindah." Ini pindah kemana? Saya nggak perlu sebut namanya. Pasti ini udah sering dibahas sama fandomnya ya. Jadi saya nggak akan bahas gitu. Tapi gini, orang pada bilang Drew itu ini gitu, bakal pindah gitu karena dia nggak dipush. Buat saya sih Drew itu dipush lah. Bagus banget, dan bahkan ini buat saya ya justru jadi salah satu akarnya agar nanti ketika Drew itu dapat feel-nya itu lebih berasa lagi. Karena saya yakin ya sekarang ini adalah WWE itu pengen naikin Gunther di top scene. Dengan kita bisa lihat kemarin Gunther menangin King of the Ring ya. Nah itu adalah salah satu yang saya lihat Gunther ini memang pengen dipush ke yang lebih tinggi lagi. Nggak sekadar leader Imperium mudah. Nah WWE itu pengen melihat ya Gunther ini ya levelnya sudah tinggi banget dan sangat layak gitu untuk dimasukkan ke level yang tinggi. Dan saya menunggu itu dari Gunther, ya mudah-mudahan Gunther bisa konsisten dan berhasil memperlihatkan yang terbaik gitu. Karena nanti kan SummerSlam ya. Terus nanti udah SummerSlam apa Best in Berlin. Nah, itu kan bisa jadi kesempatan buat Gunther nge-showcase dirinya di depan penonton Jerman. Meskipun Gunther orang Austria ya, tapi seenggaknya kalau di Jerman juga harusnya ada koneksi gitu ya, meskipun nggak terlalu signifikan. Nah, saya tuh ngarep begitu. Jadi kenapa Drew McIntyre gak langsung dipush? Itu karena nanti takut ngeganggu momentumnya Gunther. Seenggaknya sampai dia berhasil naik ke main event scene. Sekarang kan opsi main event scene terlalu terbatas juga di Raw. Damian Priest nggak punya pesaing yang begitu kuat selain Drew McIntyre. CM Punk cedera. Katanya sih CM Punk udah mulai pulih tapi belum ada indikasi untuk langsung balik. Terus siapa lagi? Jey Uso ya udah. Jey Uso gitu. Kita nggak bisa ngarep lebih banyak dari itu untuk Jey. Sekarang kita mau gimana? Nggak ada opsi kan? Akhirnya ya udah kita gimana caranya biar masuk si Gunther ini gitu. Gitu teman-teman. Jadi di sini saya bukan bilang Drew harus menang gitu. Saya juga pengen Drew menang gitu. Tapi setelah dipikir-pikir ya, Damian Priest menang ini gak ada masalah juga gitu. Karena toh match-nya bagus kok itu buat saya. Buat saya sih kalau saya nonton saya suka. Dan memang bukan yang wah banget ya, bukan tipikal yang hard hitting dan lain sebagainya, tapi keduanya berhasil menampilkan pertandingan yang cukup oke dan menarik untuk ditonton. Seenggaknya sebagai penutup pertandingan, momen di fuck up sama si Empang itu adalah momen terbaik.
Dan ini ya saya menantikan nih si Empang lawan Drew McIntyre di mana? Di mana? SummerSlam. Kemungkinan di SummerSlam, nggak akan di Money in the Bank, atau saya nggak tahu Money in the Bank sama SummerSlam di antara jeda itu apakah ada pay-per-view, kita lihat dulu ya. Money in the Bank itu, oh ya jadi nggak ada jeda ya, jadi udah Money in the Bank langsung SummerSlam. Nah itu saya ngarep di situ si Empang sama Drew McIntyre masing-masing masih feud gitu. Nanti baru SummerSlam. Nah, dua-duanya tanding di situ. Karena katanya si Empang kan baru bisa pulihnya di sekitaran Agustus ya. Nah, kemungkinan SummerSlam itu akan jadi pertandingan pertamanya si Empang setelah balik ya, setelah terakhir di Royal Rumble gitu. Nah, ini saya menantikan sekali dari keduanya, apakah akan memberikan pertandingan yang wah, yang bagus sekali atau bagaimana. Nah, kita tunggu aja ya. Itu aja dulu buat video hari ini. Silahkan like dan share jika videonya bermanfaat. Silahkan komen, kasih saran-saran atau mau nanggepin review saya. Silahkan banget. Jangan lupa di follow medsos saya, linknya ada di deskripsi channel. Dan terakhir, jangan lupa subscribe kalau nggak mau ketinggalan update-update berikutnya dari MF Wrestling. Ya, besok saya review Battleground ya. Harusnya sih minggu kemarin udah review Battleground, tapi nggak bisa. Jadi ya baru bisa besok. Udahlah, toh Battleground bagus kok, lebih bagus Battleground lah kalau saya dibanding Clash at the Castle. Clash at the Castle tuh kalau misalkan teman-teman udah stay tune sama main roster sih emang bagus, tapi kalau dibandingin sama NXT Battleground, buat saya sih mending Battleground. Nah, itu aja dulu, semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.